Pemirsa, saya Muhammad Studi dari PT Media Singkil Video langsung melaporkan dari kebun Kakak Frida Siska Siombing. Beliau adalah 3 periode yang pernah menjadi anggota Dewan di Aceh Singkil 15 tahun. Beliau seorang Frida Siska Siombing, sarjana pertanian dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Kembali ke kebun, kembali ke pertanian. Ibu Frida Siska Siombing tetap memberdayakan masyarakat, khususnya pemuda dan ibu-ibu. Bu, saya dengar ini banyak sekali yang membeli bunga ya Bu ya. Bunga, kemudian bibit kangkung, kemudian bibit ada apa? Cabe. Bibit cabai dengan harga yang sangat murah. Bahkan Ibu menjual media tanam yang harganya murah sekali Bu ya. 20.000 per karung. Nah, kita langsung tanyakan sama Ibu ini, apa yang memotivasi seorang Ibu Frida Siska Siombing terjun ingin membantu masyarakat? Ya, semua ini karena setiap kita bangun tidur yang kita pikirkan adalah kan yang kita hadapi adalah pengeluaran. Air, listrik. Nah, seorang ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan untuk membantu suaminya untuk bayar listrik, pingin 500.000 aja per bulan, tapi dia nggak punya modal, dia cuma bisa ngumpulin botol-botol aqua, kemudian bibit juga beli dengan harga-harga murahan. Itu bisa ya Bu? Iya, yang penting sekarang cukup kumpulkan saja plastik bimoli, plastik minyak bekas lah. Itu setiap orang pasti punya plastik minyak bekas. Kumpulkan saja, itu pasti dikasih lah sama tetangga karena itu limbah. Bolongi, kemudian nanti kalau memang dia mau tanah, tidak ada tanah, silakan datang kemari, olah sendiri, nggak bayar, itu olah sendiri, campur sendiri. Karena kalau bayar itu kan karena ada tenaga yang kita keluarkan. Tapi kalau dia di sini mau kemari, kemudian mau olah sendiri, pupuknya pupuk ayam itu saya kasih, sekam juga saya kasih, olah sendiri bawa pulang. Pemirsa, ini sebuah tantangan untuk seluruh ibu-ibu masyarakat Aceh Singkil yang ada di Aceh Singkil. Kalau ingin punya pendapatan 500.000 per bulan, konsultasi sama Ibu Frida Siska Siombing. Semuanya bisa dibantu dengan keterbatasan. Paling tidak, di rumah itu sudah ada kerjaan yang menunggu dari pagi dan sore. Kalau siang mungkin petani tidak kerja ya kan. Pagi dan sore, pagi itu bisa menanam, sore bisa menyiram. Semuanya itu bisa dilakukan walaupun lahannya itu hanya 2 meter. 2 meter saja bisa dilakukan, tidak perlu mencangkul, cukup dalam polybag ataupun dalam plastik-plastik bekas minyak, dalam cup-cup pop mie. Nah, itu bisa dipakai. Bahkan ada yang dalam aqua bekas itu dibolongin juga bisa kita tanam sayur. Gitu. Bu, artinya ketika seorang istri memiliki suami, terserah apakah suaminya punya pekerjaan tetap atau pekerjaan harian, kemudian sang istri tersebut tinggal di sebuah rumah yang memiliki lahan cuma 2 kali atau mungkin 2 kali 3 meter ya Bu. Itu bisa mendapatkan 500.000 per bulan dari pendapatan. Bisa ya Bu ya? Bisa, dengan metode menanamnya itu tidak ditingkatkan, artinya dibuat rak pertama, kemudian rak kedua, rak ketiga, itu bisa dimaksimalkan. Kalau pingin punya 500.000 pendapatan per bulan, hubungi Bu Siska. Bener ya Bu ya? Boleh, bahkan jadi reseller aroma Rimo. Kemudian nanti juga akan ada konsentrat liquid untuk pencuci pakaian, yang selama ini kita pakai Soklin liquid. Mudah-mudahan ini kali ini kita tidak pakai Soklin lagi, supaya tidak banyak limbah. Limbah Soklin itu kan banyak plastik-plastiknya itu. PT-PT yang sekarang ini sedang kita pakai, Aqua, Soklin, Unilever dan lain sebagainya, itu meninggalkan limbah di tempat kita. Nah, sekarang kita pakai botol bekas untuk menjual kembali produk-produk konsentrat kita. Ini artinya ini memanfaatkan limbah botol yang ada, kita jual, akhirnya kalau botolnya kosong, balikkan botolnya diisi, bawa pulang lagi. Jadi limbah nggak kemana-mana. Ini buat sekam bakar. Sekam bakar itu media untuk memperbaiki tanah dan hara buah-buahan. Jadi artinya kalau kita pakai sekam bakar dicampur di tanah buah-buahan, maka buahnya akan berbuah terus. Jadi pesan saya sebenarnya simpel saja, manfaatkan lahan pekarangan saja sudah mampu membantu biaya di rumah. Jadi artinya ada tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, ditanam baik itu di bekas bekas plastik bimoli, plastik minyak, kemudian cup-cup pop ice dan lain sebagainya, itu bisa jadikan media untuk menanam. Nah Bu, ini kan masyarakat banyak nih Bu, dia pingin sekali berkebun ya kan.
Tapi nggak ngerti dari proses awalnya apa yang bisa Ibu support untuk mereka. Mereka beli dari Ibu dengan harga murah. Apa yang Ibu jual kepada masyarakat? Banyak produknya, jadi seperti tanah ada di sebelah, nanti bisa kita lihat tanah siap pakai. Itu hanya tinggal masukkan di polybag ataupun taruh di lahan. Kemudian ada sekam itu untuk biasanya bunga. Bisa juga tanaman, sekam bakar itu untuk buah-buahan, kemudian sekam biasa untuk bunga dan lain sebagainya. Kokopet untuk media stek ataupun media pengganti tanah bagi tanaman yang bunga yang mahal. Sebenarnya itu kokopet itu bahan dari sabut kelapa, kemudian ada kokopet kasar itu untuk anggrek. Jadi banyak media yang saya jual di sini. Dalam artian bukan karena kita mau menjual bersifat bisnis, tidak, tapi ini minimal jadi contoh bagi masyarakat. Seperti kokopet itu saya dapat dari Medan. Artinya kalau ada di sini para bisnis yang ingin memulai, silakanlah dibeli mesin kokopet supaya kita punya produksi kokopet sendiri. Artinya nanti sampah-sampah kelapa yang ada di sekitar kita, kelapa muda, limbah-limbah kelapa itu, sabut kelapa itu bisa diolah. Nah, gitu. Ibu jual per karung kokopet itu berapa harganya sampai antar ke rumah mereka, Bu? 20.000. 20.000 per karung. Antar sampai ke rumah? Iya. Per karung itu berapa kilo? Isinya 20 kilo. Kok murah sekali sih, Bu? Ibu dapat untung apa? Kita bukan mau dapat untung, minimal jadi motivasi kawan-kawan yang lain ya. Artinya supaya mereka itu ya minimal jangan banyak diem lah, jangan banyak ngobrol, banyaklah asik. Nah, baik Bu, gerak. Uang 20.000 beli satu karung kokopet yang jumlahnya 20 kg. Mereka bisa tanam apa dengan kokopet itu, Bu? Itu nanti dicampur lagi sama sekam, kotoran hewan itu untuk tanaman bunga. Tuh ada tanaman bunga di sini. Itu dan tanaman cangkok, stek, itu bunganya. Bisa sampai 10 atau 12 pot satu kokopet. Nah, untuk media stek itu ada contohnya, yuk ini. Untuk media stek ini jeruk kasturi, ini jeruk purut. Ini Ibu jual nih? Iya, ini kalau sudah berumur 6 bulan, ini batangnya kan sudah besar. 6 bulan. Nah, ini sampai harga 20 ataupun 25.000. Kalau lebih besar lagi mencapai harga 40.000. Demikian juga ini jeruk kasturi. Jadi Ibu jual setelah berumur berapa bulan, Bu? Kalau sudah lepas setelah umur 3 bulan. Berapa harganya? Bervariasi. Itu harganya biasa 15.000 kalau 3 bulan. Murah ya, Bu? Supaya di lingkungan banyak bisa banyak variasi tanaman. Jadi kita tidak selamanya terus membeli dari Medan kan, kita harus produksi sendiri. Sawi, ntar lagi mau dipindah. Ini sawi juga Ibu jual bibitnya? Sawi untuk sendiri. Untuk sendiri. Yang ini pepaya, ini saya jual. Ini pepaya Ibu jual bibitnya. Ini pepaya yang bulat atau yang panjang? Pepaya madu. Pepaya madu? Iya, yang 1 kilo 10.000. Yang udah siap untuk dijual yang mana, Bu? Ini. Contohnya ini. Oh, ini sudah siap Ibu jual? Ya, ini harganya berapa? 15.000 dua. Ini pepaya madu, Bu? Ya. Media tanamnya apa, Bu? Langsung tanam ke tanah. Langsung tanam ke tanah? Ataupun tanam ke pot besar. Insya Allah tumbuh ya, Bu ya? Bukan tumbuh lagi, berbuah. Pupuknya? Biasa seperti pupuk kandang, pupuk kompos. Itu bagian ya seperti kita nanam tanaman yang lain. Ini aroma rimo. Ini aroma rimo. Ini berapa liter, Bu? 1 liter. Untuk apa, Bu? Pelicin pakaian, pelicin setrika. Pelicin pakaian sekaligus pengharum ya, Bu? Iya. Harganya berapa, Bu? Ini 25.000 kalau eceran. Tapi ini sering sekarang jadikan reseller untuk beberapa teman-teman di Aceh Singkil. Terhitung sudah 25 reseller menjual kembali. Kawan-kawan menjual kembali itu 20.000 kita beri harga, nanti mereka jual 25.000. Jadi ada selisih untung 5.000 di reseller. Botolnya ini juga saya beli kembali ke masyarakat.
Oh gitu. Dengan harga 2.000 lengkap dengan tutupnya gitu. Ibu, ini ibu buat sendiri ya? Ya, tangan saya sendiri yang buat. Bukan ibu beli dari distributor ya? Enggak ada. Jadi apa sih kelebihan dari produk yang ibu jual ini? Ya produk sendiri, kita tidak tidak beli dari perusahaan luar ataupun tidak beli dari homemade lah. Ini kan nggak lama lagi kan pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Singkil. Ibu mau ikut pertarungan politiknya atau tidak? Saya pikir penentuan itu belum kita putuskan, karena saat ini yang kita harapkan adalah pemimpin yang kuat, pemimpin yang tahu betul lah masyarakatnya itu mengerjakan apa. Sekarang kok masyarakatnya itu pengangguran, bisa tidak diciptakan lapangan kerja. Kemudian kalau masyarakatnya miskin, bisa tidak masyarakatnya itu diberdayakan supaya jangan miskin kembali. Baik, menurut yang ibu tahu, permintaan animo masyarakat untuk yang jadi bupati dan wakilnya tuh orangnya harus seperti apa sih Bu, menurut masyarakat? Kalau menurut masyarakat macam-macam, tapi kalau menurut beberapa orang yang saya kenal ya harus mengerti karakter daerah, karakter sumber daya alam, dan karakter sumber daya manusianya. Jadi kalau sekarang masyarakat kita ini pengennya lahannya petani, ya berdayakan petaninya. Kemudian kalau wilayah yang memang tidak ada lahan tetapi ada sumber jasa bisnis, ya berdayakan jasanya, lahan jasanya gitu, misalnya kayak jasa transportasi dan lain sebagainya. Jadi karakter itu yang dibangun tuh harus benar-benar tahu lah. Dan saya pikir bupati sekarang lebih mudah lah, karena SDM kepala dinasnya kan sudah mumpuni. Hanya saja banyak dicampur politik. Ketika nanti menjabat sebagai kepala dinas, lebih banyak ngurusi politik daripada ngurusi apa kerjanya di dinas itu. Bahkan saya dengar pun bupati dan wakil bupati yang pernah terpilih itu lebih mementingkan kepentingan tim suksesnya, atau bagaimana menurut Ibu? Itu benar atau enggak, Bu? Kalau lebih mementingkan tim suksesnya, saya pikir itu hal yang semua orang juga melakukan itu. Tapi yang terpenting adalah lakukan hal yang kecil saja tetapi untuk kemaslahatan umat semua gitu. Jadi artinya jadikan saja satu pilot project contoh. Yang sekarang yang jadi masalah adalah sampah itu gimana sekarang ceritanya. Nah hari ini saya beranikan diri untuk ngolah sampah. Mungkin di tahun ini, di akhir tahun saya nanti akan membeli sampah. Bayangkan saja Mas Sodi, berapa orang yang akan mengantarkan sampah yang selama ini dibuang, tak dipungut, jadi keluhan, jadi memaki-maki dengan kepala dinas Bapeldalda karena sampah yang bau. Hari ini saya akan beli sampah itu. Untuk apa? Ini tadi, itu dijadikan kompos, dijadikan pupuk dan dijual kembali. Sehingga masyarakat bertani semua. Karena memang ada lahannya, kecuali tidak ada lahannya. Artinya nggak ada lagi pengangguran ya Bu? Ya, tidak ada lagi. Kalau semua diberdayakan tidak ada lagi. Artinya hal yang kecil saja dilakukan oleh pejabat-pejabat kita pastinya bisa membantu. Kemudian banyak produk-produk kita kan yang tidak diselesaikan labelisasinya. Banyak seperti produk terasi itu belacan kan, kemudian lele kering, produk-produk olahan ikan dari Pulau Banyak, itu banyak tidak dikemas. Kenapa tidak dibuat satu produk yang dikemas? Hari ini tidak bisa muncul dah. Mudah-mudahan di akhir tahun kita akan muncul produk itu dari Udenaf. Ini lahan kangkung. Kalau ada yang mau mesen siap jadi Kak, ban ini bisa Kak? Bisa. Berapa satu harganya Kak? Harganya kalau memang nggak kita jual, tapi kalau perkiraan kasarnya satu ban ini, ban yang besar ini mungkin 50.000 lah. Jadi modalnya 50.000 ini bisa dipakai kapanpun dan bisa dipindah-pindah. Bisa tanam sawi, bisa tanam caisim, bakcau, selada, bayam, kangkung. Kemudian daya tahannya 100 tahun lebih ya Bu? Iya, karena ban kan karet kan tahan lama dia. Jadi medianya itu tinggal begitu selesai bongkar, nanti tanam balik gitu. Boleh diantar, boleh ngambil. Karena kalau sekitaran Rimo itu delivery. Kalau sekitaran Singkohor dengan Singkil itu menunggu penjadwalan pas saya ke sana. Mengumpul-ngumpul banyak pemesanan seperti tadi untuk Pulau Halauban, mesan sekam sampai 25 sak. Nah itu menunggu sampai beberapa orang yang mesan baru kita sekali antar gitu. Yang di pinggir rumah ini berapa kali berapa Bu ukuran meter? Ini sisanya 2 meter kali 20. Kalau full ditanamin sayuran, saya pikir 1 bulan minimal 500.000, 600.000 dapat. 1.700 dapat. Kalau ditanam dengan sayuran yang 14 hari panen. Modalnya berapa Bu? Modalnya kalau perkiraan saya
50.000 penjualan itu 5.000 modal. Baik, artinya modal awal dasarnya itu selain tenaga dan tanah yang 2 kali 10 meter. 2 meter kayak 10 meter. Itu modal uang yang dibutuhkan berapa, Bu? Kalau ditanami semua paling modal yang dibutuhkan hanya bibit. Bibit yang dibutuhkan itu hanya 55.000 kalau kangkung. 55.000? Iya, 1 kilo. Kalau 1 kilo itu kalau di lahan 2 kali 10, 3 kali nanam ya. Jadi per bulan 700.000? Iya. Per bulan 700.000? Sampai 700.000. Hanya modal cangkul dan tenaga? Iya. Beberapa teman-teman yang yang nanam sayur, nanam buah, nanam bunga sekalipun itu mengalami kendala hama, busuk daun, busuk akar, ya sering konsultasi melalui messenger. Kita yang hobi, saya itu insinyur ataupun sarjana pasca panen, bukan agronomi, bukan produksi tanaman, tapi karena hobi jadi banyak pengalaman di sini. WA saya 0813 6178 9973. Boleh datang pun boleh. Datang ke sini? Boleh. Alamat ibu ini di mana, Bu? Di Gunung Lagan, belakang Jalan Dr. Jul Kipli. Belakang praktik Dr. Jul Kipli. Itu lebih mudah dapetin alamatnya. Siapapun boleh, Bu ya? Udah sering kok datang beberapa orang. Ini berkutat dengan kotoran-kotoran hewan. Ini apa ini, Bu? Ini ayam. Semua isi tai ayam, Ya, Bu? ini semua teh ayam. Ayamnya nggak marah kalau diambil tainya ya, Bu? Ini teh ayam dari Blok 1R, Sidodadi. Terus nanti ini Ibu jual lagi? Ini dijual di sini. Dicampur di tanah. Kebetulan tanahnya sudah habis ya. Biasanya juga saya. Jadi ini campur sekam ya, Bu? Ya, ini dia. Campur sekam, campur teh ayam. Nah. Tapi ada kokopit juga? Enggak, ini tidak pakai kokopit. Ini khusus untuk tanaman sayuran, buah-buahan gitu. Jadi ini media tanam yang juga Ibu jual? Ya. Ibu jual ini? Iya, 1 karung 20.000. 1 karung 20.000. Baik ya. Ini bayam. Bayam di polybag. Jadi artinya kalau ini di pekarangan ini kan hanya berapa meter nih. Artinya bisa panen nih. Bayam ini panennya juga sekitar 14 hari. Ini nggak mesti dicangkul. Dalam polybag ini? Ini dalam polybag. Ini bentar lagi panen. Artinya dengan tanah yang minim bisa produksi luar biasa ya, ini Bu? Ini kan berapa meter nih? 1 meter. Kan ini kan 1 meter nih. Kalau diisi semua ini kebetulan nih kemarin tidak diisi karena masih ada tanaman lain. Ayam nih 1 meter. Bisa jual satu ini 2.500 nih sepertinya satu ini. Satu ini 2.500. Nah, ini kan satu nih. Nggak mesti nyangkul-nyangkul lagi ya, Bu? Nggak mesti nyangkul, perempuan juga bisa. Ini media tanam, tanah, pupuk kandang, sama sekam. 1 karung ini isinya berapa kilo? Kan tadi udah dibilang hampir 30 kilo nih. Ini udah siap tanam ya nih, Kak ya? 20.000. Diantar atau dijemput? Kalau di Rimo diantar, kalau di Singkil sama di Singkohor tunggu pemesanan banyak baru bisa kita antar. Umi Kalsum. Ibu Umil Kalsum, ini dalam rangka apa datang ke sini? Dalam rangka mau beli pupuk. Udah sering datang ke sini? Udah sering datang kemari. Langganan Bu Siska. Apa sih kelebihan dari pupuknya Kak Siska ini, Bu? Kelebihan pupuk Bu Siska ini apa ya? Buat bunga subur. Terus bisa lebih berkembang gitu. Oh, ini lengkuas. Iya. Lengkuasnya ini nanti digiling, kemudian saya jual ke rumah makan. Kebetulan pelanggannya itu martabak Mesir. Ini saya jual udah digiling nanti 14.000 1 kilo. Baik, Ibu tanam sendiri ini, Bu? Ya, tanam sendiri. Ada kebunnya, Bu? Ada. Yuk. Frida Siska Sihombing, seorang wanita yang berasal dari Kabupaten Aceh Singkil. Beliau pernah menjabat 3 periode sebagai anggota dewan di Kabupaten Aceh Singkil. Pada masa beliau menjabat, banyak sekali masyarakat yang membutuhkan nasihat dan uluran tangan langsung dari seorang Frida Siska Sihombing. Pada saat ini, ketika beliau tidak lagi menjadi seorang pejabat, masyarakat tetap butuh beliau dalam kesehariannya, canda tawanya,
tidak pernah lekang dari perjuangannya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Frida Siska Sihombing. Plastik dimoli, awalnya ini tanam bayam, masih ada sisa bibitnya. Hidup ini pertanyaan cuma satu, mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Kata Bu Siska, kalau mau pasti bisa berhasil. Pemirsa, saya Muhammad Studi dan Ibu Frida Siska Sihombing melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil. Terima kasih.